kamu tunggu di sini saja. Aku akan naik dan lihat-lihat. Hati-hati, Kapten Sen. Kau nggak apa-apa, nak? Xiaoyang, tangkap anak ini. Cepat turun. Kapten Sun. Dulu, aku adalah seorang pegawai negeri yang berdedikasi di tingkat bawah. Aku bekerja keras demi kebahagiaan rakyat. Lalu aku terlahir kembali. Aku berinkarnasi ke tubuh seorang artis wanita yang namanya sama denganku. Yang paling tidak terduga, aku harus menggantikan dia ikut acara variety show. Dan itu acara tentang perceraian. Coba kamu lihat sendiri. Bos Yang, ini apa? Kontrak acara bercerai, sayang. Dan satu lagi, jangan panggil aku bos Yang. Aku ini suamimu. Kita berdua secara hukum adalah pasangan suami istri. Tapi kalau lihat kenyataannya, hubungan kita lebih mirip atasan dan bawahan. Jadi aku harus memanggilmu Bos Yang. Baiklah Bos Yang. Cepat tanda tangan saja. Kalau sudah tanda tangan, besok kita berangkat. Tapi jangan berpikir kita benar-benar akan bercerai. Aku cuma pakai acara ini untuk cari sensasi. Agar nanti lebih mudah jualan lewat live streaming. Bos Yang, menipu masyarakat seperti ini. Itu melanggar hukum loh. Ini penipuan kan? Ini namanya promosi. Kamu tahu apa itu promosi? Aku tidak paham. Kamu nggak perlu paham. Tanda tangan saja. Itu sudah cukup. Aku sudah tanda tangan. Kalau kamu nggak mau, kamu harus bayar denda 1 juta. Diterima. Saya jamin tugas akan selesai. Saat ini aku masih belum tahu bahwa perjalanan selanjutnya akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Ya ampun! Kamu pasti Sun Shanyi kan? Aku pernah lihat kamu di TV. Nama aku Malin Len. Ini suamiku, Li Kaiming. Dia seorang penyanyi, mungkin kalian sudah kenal. Halo kalian berdua. Ini suamiku, Yang Le. Semua sudah siap. Kalau begitu, mari kita mulai rekamannya. Aku mau jadi bintang tamu. Besok kasih aku lebih banyak tampil di kamera dong. Lihat, aku kan cantik. Tergantung gimana kamu malam ini. Dasar nakal. Banyak orang di sini tahu. Tapi kamu tetap pegang daguku. Mingzi, apa aku pantas dapat secangkir kopi? Di kamarku. Ada kopi di rak. Aku rasa kamu benar-benar nggak mengerti aku. Aku jelas-jelas tanya kamu, apakah aku pantas atau tidak. Tapi kamu malah bilang di mana ada kopi. Lagi pula kopi yang kamu bawa belum tentu yang aku inginkan. Kamu benar-benar nggak paham aku. Bukan itu maksudku. Jangan nangis. Orang miskin tidak makan makanan yang diberikan dengan hina. Apa yang kita inginkan harus kita usahakan sendiri. Guru Shanyi, dia kondisi mentalnya baik-baik saja? Baik, malah terlalu baik. Pak Yang Le boleh tanya tentang Bu Sun Shanyi, apa hobi atau minatnya? Hobi ya? Kamu punya hobi nggak? Tentu saja aku punya. Hobiku adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Sun Shanyi, aku penggemarmu. Sun Shanyi, aku fans kamu. Bu Sun, fans kamu datang. Jangan tarik aku. Berdiri. Di era baru ini tidak ada budak. Siap. Berdiri yang benar. Seorang pria sejati tak mudah berlutut. Sebagai murid Shiren, kita tidak boleh karena kebiasaan pribadi. Kehilangan harga diri. Paham? Mengerti. Lebih keras. Mengerti. Baik. Pria sejati harus jujur dan bermartabat. Ayo pergi. Ya. Nggak nyangka kamu juga jago memasarkan diri sendiri. Ya. Cewek, masih ada kejutan apalagi darimu yang belum aku tahu. Aku hanya mengikuti kata hati sendiri. Cewek, kamu berhasil menarik perhatianku. Katakan saja, kau mau apa? Mau. Sayang kecil, mau apa? Bilang saja. Aku ingin tanah air menjadi makmur dan sejahtera. Rakyatnya hidup damai dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Kenapa aku sudah berusaha sekeras ini, begitu mencintai suamiku, tapi yang jadi trending malah Sun Shanyi dan teman-temannya? Ada apa? Kenapa? Kamu nggak tahu? Apa kamu sadar sudah melakukan kesalahan? Aku nggak tahu. Kenapa? Cing Tuan ini rasanya kacang merah. Apa kamu nggak tahu kalau aku sukanya yang rasa telur asin dan abon daging? Tapi, aku sengaja terbang ke Haicheng untuk membelinya buat kamu. Terus kalau kamu sengaja ke Haicheng, memang kenapa? Kamu terbang ke Haicheng hanya demi beli King Tuan? Kamu nggak merasa itu buang-buang uang tiket pesawat kalau kamu punya uang segitu? Mendingan beliin aku tas saja. Lagian kamu sudah di Haicheng, kenapa nggak telepon aku dulu? Buat tanya aku mau apa? Kamu benar-benar nggak pernah mikirin aku. Masih berani cemberut juga? Cepat sana, belikan lagi yang benar. Maaf. Aku akan beli sekarang juga. Cepat pergi sana. Jangan sampai staf lihat. Kalau tidak,
Nanti mereka bilang aku menyiksa kamu. Ya, aku tahu. Saudara Li Kaiming, boleh tanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Laki-laki sejati nggak mudah menangis. Pasti kamu baru saja mengalami sesuatu yang berat ya. Coba ceritakan ke aku saja. Kalian berdua sedang apa? Lin, dengar dulu penjelasanku. Saudari Malinlin, tolong pelankan suaramu. Jangan ganggu istirahat penghuni lain. Apa kamu sudah mulai tidak suka sama aku? Apa kamu merasa aku tidak secantik Shan Yi? Makanya kamu jadi tidak suka sama aku? Begitu ya? Bukan begitu, aku benar-benar tidak seperti itu. Shan Yi, kamu itu selebriti besar. Suamimu juga kaya raya. Kamu sudah punya segalanya. Kenapa masih harus bersaing denganku? Bukan begitu. Aku mau klarifikasi dulu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan pertunjukan monyet. Pertunjukan monyet. Adek, buka satu lagi dong. Kakak kasih kamu 10 hadiah karnaval. Kakak, kamu harus tepati janji. Ayo, lakukan. Apa-apaan ini? Adek, tunggu sebentar kakak balik lagi. Ada apa ini? Siapa yang bikin kamu kesal? Call me, bilang saja padaku. Biar aku yang urus dia. Mingzi, dulu banyak anak orang kaya yang mengejar aku. Kalau aku pilih salah satu dari mereka, hidupku sekarang pasti sudah jauh lebih baik. Tapi aku tidak memilih mereka. Aku memilih untuk berjuang bersama kamu. Aku sudah berusaha keras selama ini, dan yang aku dapatkan hanyalah dirimu yang sekarang egois dan tidak peduli perasaan orang lain. Aku... Jangan menangis. Hal terpenting bagi kita, para wanita, kita harus mandiri dan kuat. Siapa bilang hanya pria saja yang bisa meraih prestasi dan sukses? Kita para wanita juga bisa menciptakan kesuksesan. Genggam erat. Sun Shanyi, aku pasti akan membuatmu tahu seberapa hebatnya aku. Tugas pertama kalian adalah membagi kelompok pria dan wanita. Selesaikan tugasnya untuk mendapatkan dana kegiatan beberapa hari ke depan. Kelompok perempuan akan mengurus unggas, dan uang yang didapat akan digunakan untuk makanan. Kelompok laki-laki akan bekerja paruh waktu, dan uang yang mereka dapatkan akan dipakai untuk keperluan hidup lainnya. Bisa sekarang? Tugas dimulai. Malinlin, kita ini satu tim. Harus punya jiwa kerja sama. Kamu nggak boleh bertindak sendiri. Kita berdua ini tim macam apa? Kalau nggak ada tim, berarti aku juga nggak perlu dengar kata-katamu, kan? Kita bagi tugas masing-masing saja, oke? Malinlin, hati-hati ya. Maksudmu apa ngomong begitu? Kamu mengancam aku ya? Dengar ya? Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu sengaja ngajak aku ngomong, aku nggak bakal nyangkut di pagar ini, kan? Kamu tahu nggak, rok ini harus aku kembalikan ke toko. Malinlin, hati-hati. Aduh, selama bertahun-tahun ini, beberapa tahun aku kerja di lapangan, nggak sia-sia loh. Semua orang memanggilku Dewa Penangkap Angsa. Kamu kan tahu aku takut sama hewan, tapi tetap saja kasih aku tugas seperti ini. Kamu sengaja menjebakku ya? Kamu nggak apa-apa kan? Tapi, setauku kamu itu baru saja pergi ke kebun binatang bareng keluarga, kan? Waktu musim panas tahun ini, katanya malah 2 kali ke sana, ke safari, waktu musim semi tahun ini. Bukannya juga sempat ke sana sekali. Ayo jalan, kita lanjutkan tugasnya. Kita cuma punya dana 300 yuan. Harus dibagi dengan bijak. Iya, sudah. Aku tahu kok. Shani, aku pengen makan ayam panggang. Itu mahal banget, harganya 70. Pak Bu, pesan 2 ekor ayam panggang. Sun Shani, kamu bikin aku malu. Kamu juga nggak bakal enak. Sun Shani, aku juga mau kopi. Malinlin, kita harus atur dana dengan baik. Pak Bu, tambah 1 kopi lagi. Sudah balik. Beli apa aja sini aku lihat. Ayam panggang. Siapa suruh beli ayam panggang? Masih sisa berapa uangnya? Nggak ada sisa sama sekali. Bener-bener habis. Kok kamu jago banget ngabisin uang ya? Bos Yang Le, tolong jaga kata-katamu. Aku beli ayam panggang ini karena Malinlin itu. Aku beli ayam panggang ini buat malam ini supaya semua bisa makan. Jangan cuma gara-gara aku pernah ribut sama kamu sebelumnya. Kamu jadi menuduhku seenaknya. Lagi pula, aku beli ayam panggang ini habis 140 yuan. Lalu sisa 140 yuan kemana? Berani bilang, dari 140 yuan itu, kamu sama sekali nggak pakai sepeser pun? Begitu Yi berpikir, Tuhan pun ikut tertawa. Shani, kok bisa seegois itu sih? Kamu sembarangan saja, habisin uang kita semua. Bahkan kamu nggak izinkan aku buat beli ayam panggang ini. Kalau aku nggak beli ayam panggang ini, malam ini, kita semua pasti kelaparan. Maksudmu, semua jadi begini sekarang? Semuanya salahku? Tentu saja ini salahmu. Kalau saja kamu bisa atur uang, kita pasti masih punya 160 yuan sekarang. Dengar ya, dulu si Yi ini cuma anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Nggak paham apa-apa, semuanya selalu mengandalkan aku. Kamu malah kasih dia urusan uang, apa yang kamu pikirkan sih? Iya kan? Aku jelas lebih jago ngatur uang.
Kamu pasti lebih bisa atur uang, nggak kayak dia. Selalu boros terus. Kamu sekali belanja, langsung habisin semua uang. Coba kasih tahu aku, 3 hari ke depan kita gimana? Apa? Uang ini harusnya cukup buat 3 hari. Kalau gitu, ayam panggang ini nggak bakal aku kasih ke kalian. Kalau kamu ambil, kita makan apa? Ayam panggang ini aku yang beli, jadi cuma aku yang boleh makan. Sedangkan kalian, kalau kelaparan ya biarin saja. Kalau untuk kalian, kalau sampai kelaparan, itu urusan kalian. Kampret kau Malin. Kamu nggak boleh segois ini. Kalau aku egois memang kenapa? Siapa sih yang nggak mikirin diri sendiri? Kalau nggak malah celaka sendiri. Lagian, kamu sendiri yang nggak bisa ngatur uang. Kalau nggak, mana mungkin jadi seperti sekarang. Semuanya ini, semua salahmu. Iyi, memang ini salahmu juga. Dulu kamu juga cuma anak kecil, nggak ngerti apa-apa. Semuanya selalu mengandalkan aku. Lihat saja. Kalau aku nggak urusin kamu, pasti ada masalah, kan? Tuh, lihat kan? Suamimu saja berpihak ke aku. Jadi semua ini, semua salahmu. Ini semua gara-gara kamu. Salahku? Lin, jangan begini dong. Li Kaiming, kamu malah membela orang luar. Di hatimu sudah nggak ada aku lagi. Apa ini gara-gara dia? Kamu yang menghasut, sampai suamiku jadi melawan aku. Bukan begitu, jangan emosi dulu. Aku emosi? Kamu bilang aku nggak stabil secara emosi, Li Kaiming. Sejak kapan kamu berubah jadi seperti ini? Jadi orang yang egois dan mementingkan diri sendiri? Semua ini, kamu salahkan ke aku semua. Kalian semua menyalahkan aku ya. Kalau memang kalian semua menyalahkan aku, maka ayam panggang ini tidak ada yang boleh makan. Istriku. Ayam panggang. Ini kan persediaan makanan kita untuk 3 hari ke depan. Kamu mau apa sih? Bukannya kamu suka makan? Kalau begitu, makan saja yang banyak. Dengar ya, kamu seharusnya nggak seperti ini. Kamu harus selalu ingat, kamu itu seorang selebriti dan harus selalu menjaga penampilan. Kamu juga diam saja. Nona Sun, saya nggak makan deh. Kalian semua, hari ini harus habiskan ayam panggang ini. Habiskan semuanya, tidak boleh ada yang terbuang. Bu Sun, jangan kasih saya bagian pantat ayam ya. Mereka semua dapat paha ayam. 2 wanita boros ini kemarin habiskan semua uang. Untung saja aku bisa masak sarapan. Aduh, lihat bubur ini. Siapa lagi yang bisa bikin seperti ini? Cuma aku yang bisa, kan? Sudah matang. Ayo, kita angkat dari panci. 1 mangkuk, 2 mangkuk, 3 mangkuk, 4 mangkuk. Sisakan sedikit untuk mereka. Kalau enak bisa tambah lagi. Selanjutnya ini resep rahasia andalanku. Lada bubuk, saus minyak dan cuka, cabai, susu kental manis. Ayo, minum saja. Begitu diminum, langsung diam semua. Makanan siap disajikan. Tapi ingat, jangan sampai bilang ke mereka, kalau ini aku yang buat, harus kasih mereka kejutan. Surprise. Wah, tim acara perhatian banget ya. Sampai-sampai menyiapkan sarapan buat kita. Ini apaan sih? Ini apa coba? Kalian pagi-pagi begini, kasih kita makan makanan babi? Bukan begitu, bukan kami kok. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Siapa juga yang waras naruh lada sama cabai ke dalam bubur? Kalian sengaja ngerjain kita, kan? Bubur ini manis banget, lebih manis dari apapun. Mingzi, kamu kenapa? Rasanya aku harus cuci lambung. Kayaknya perutku keracunan. Mingzi, tanpa kamu, aku nggak tahu harus gimana. Siapa yang masukin susu kental manis ke bubur ini? Suamiku, alergi produk susu ya. Rekan Li Kaiming dalam bahaya. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Udah, jangan pura-pura. Mingzi kita, nggak butuh perhatian dari kamu, oke? Malin, aku cuma khawatir dengan kondisi suamimu. Sun Shanyi, jangan kira aku nggak tahu apa maksudmu sebenarnya. Dan hari pertama, kamu udah perhatian banget sama Mingzi dan selalu peduli. Kamu kan cuma mau jadi selingkuhan dan naik posisi. Mau godain dia kan? Dasar kamu cantik tapi nggak tahu malu, si brengsek. Enaknya masih muda. Bisa tidur kapan saja? Sudah. Ini bubur buatan kamu ya? Bukan aku. Tolong, ada yang bantu sini. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Pelan-pelan. Hei, bangun. Nggak boleh tidur di sini. Sun Shanyi, berani-beraninya kamu mempermalukan aku. Malin, aku hanya membela diri secara sah. Kalau kamu masih belum berhenti menyebarkan fitnah tentangku, aku akan menempuh jalur hukum untuk melindungi diri. Kamu
Ini semua salah kamu. Kalau saja kamu nggak kasih susu kental manis ke bubur Mingzi, dia nggak bakal alergi. Dan aku nggak bakal malu begini. Semuanya gara-gara kamu. Aku juga nggak tahu kok kalau di bubur itu ada susu kental manis. Sudah. Bubur itu aku yang buat. Apa? Hah? Bubur itu kamu yang buat? Kenapa? Jadi aku bohong gitu? Bukan. Mana mungkin sih? Bang Yang, mana mungkin begitu? Siapa bilang bubur ini nggak enak? Tuh, lihat. Tuh kan, apa aku bilang? Kalau aku mau melakukan sesuatu, gak ada yang gak bisa aku lakukan. Gak ada yang gagal. Sekarang kamu gak merasa sedikit kagum sama suamimu? Kalau begitu, coba kamu ambil barang-barang milik negara kita di British Museum. Kamu ini, aku cuma omong kosong aja. Jadi begini, kita tetap harus menyadari batas kemampuan diri sendiri. Ayo makan. Ayo makan. Kalau begitu punyaku juga buat kamu. Mau makan atau enggak, terserah. Aku memang suka yang pakai susu kental manis. Setelah kita beristirahat di rumah sakit selama sehari semalam, Li Kaiming akhirnya kembali ke keluarga besar kita ini. Mari kita beri dia tepuk tangan sebagai dukungan. Selanjutnya, silakan kalian semua. Pilih jawaban kalian sendiri di kartu. Ternyata kamu nggak lupa apa yang pernah aku ajarkan. Makanya kamu tetap yakin pilih cerai 2 kali sebelumnya. Tapi di akhir masih ada perubahan. Dulu pernah mengajarkan apa? Perlihatkan jawaban kalian. Kalau aku akan memilih bercerai, itu karena aku memang sudah nggak sanggup lagi menjalani ini. Mingzi, waktu aku dipertanyakan oleh semua orang, saat aku diragukan, kenapa kamu nggak memilih untuk menghiburku, yang kamu malah menyuruhku untuk tenang? Kamu nggak merasa, buat aku, itu sangat kejam? Itu karena Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana aku membuatmu sedikit demi sedikit menjadi semakin egois sampai seperti sekarang? Keegoisanmu itu, aku nggak mau tanggung lagi. Kamu ngerti nggak? aku mengerti. Aku nggak akan berani lagi lain kali. Aku benar-benar nggak berani lagi. Dia benar-benar suka banget. Sabar, keinginan untuk selalu menolong orang lain dan hormati takdir orang lain. Kita punya satu tugas kan? Kalian harus saling menukar pasangan jiwa untuk menyelesaikannya. Mana bisa? Maksudnya apa sih? Maksudmu, kamu mau Sunshani dan anak kami Mingzi jadi satu kelompok sendiri? Saya benar-benar tidak setuju. Sunshani dan Mingzi dijadikan satu begitu. Saya benar-benar tidak setuju. Sunshani dan Mingzi dijadikan satu begitu. Maaf Bu, tolong patuhi aturan permainannya. Oh, saya paham sekarang. Sunshani bersekongkol dengan tim acara untuk membuat segmen ini. Apa ini Sunshani melakukannya supaya bisa dengan Mingzi kami dalam satu kelompok sendiri? Tujuannya biar bisa berduaan kan? Kamu benar-benar nggak tahu malu. Aku maksudnya, Malinlin, tolong jaga ucapan dan sikapmu. Suruh aku jaga ucapan dan sikap, kenapa harus aku? Jelas-jelas Sunshani itu punya niat tersembunyi dan berusaha menggoda Mingzi. Kalau ada yang harus jaga sikap, itu dia. Sutradara, saya sangat menuntut agar Sunshani keluar dari proses syuting acara ini. seriusan? Kalau memang Malinlin yang meminta saya keluar, berarti saya nggak perlu bayar denda kan? Pak Pimpinan, saya mau mengundurkan diri. Tolong panggil saya sutradara, ya. Buson, begini penjelasannya. Malinlin sebagai peserta non-selebriti, saya tidak berwenang memutuskan Anda bisa tetap di sini atau tidak. Selain itu, Malinlin, kalau kamu menolak menyelesaikan tugas, kamu harus membayar kepada tim produksi denda penalti sebesar 1 juta. Kamu tahu itu kan? Baik dah, kalau mau syuting ya syuting saja. Kalau kamu berani berpikir macam-macam yang tidak seharusnya, kamu bakal habis. Iya. Tugas kalian adalah pergi bersama pasangan masing-masing, dan untuk pasangan kalian, pilihlah hadiah yang cocok. Ayo kita mulai perjalanan bersama. Saudara Li Kaiming, kamu tahu nggak pria Parubaya paling suka apa? Teh, peralatan minum teh, atau 3 barang antik sekaligus? Kamu mau membelikan barang antik untuk Kayang, sebaiknya hati-hati saja. Bagaimanapun juga ini kawasan wisata, barang-barangnya pasti mahal. Dan kebanyakan juga palsu. Siapa bilang aku mau beli barang antik? Lihat yang ini. Saudara Li Kaiming, ingatlah, kalau sumber daya kita terbatas, kita harus dengan modal sekecil mungkin, mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ayo. Benar kata Nona Sun. Hadiah yang penuh makna tidak bisa dibeli dengan uang saja. Aku ingin lewat hadiah ini membuat Linlin tahu betapa besar cintaku padanya. Matanya bulat, mulutnya mungil, seperti buah ceri kecil. Itu juga yang paling aku suka dari wajahnya. Wajahnya juga bulat. Seperti yang dikatakan orang zaman dulu, wajahnya seperti baskom perak, matanya bening seperti buah aprikot. Tidak peduli apa kata orang lain, setidaknya di mataku, wajahnya benar-benar sempurna. Lewat lukisan ini aku ingin membuat Linlin tahu
kalau aku benar-benar mencintainya. Aku benar-benar sudah sangat kesal. Aku nggak mau lagi jalan bareng dia, jalan keluar lagi. Memangnya ada apa? Begitu kita jalan, dia langsung mulai mengeluh soal suaminya. Yang ini salah, yang itu juga salah. Aku sampai mikir, kalau memang seburuk itu, kenapa mereka mau nikah? Aneh kan? Kamu ngapain aja sama dia? Kok pulangnya kelihatan senang banget? Kalau pulang sama aku, nggak pernah kelihatan sebahagia itu. Nggak kok. Nggak ada. Kamu nggak mau ngomong ya? Kalau gitu aku cubit kamu. Stop, Malin. Saya harap kau jaga sikap di depan kamera. Tolong tetap jaga wibawa ya. Aduh! Sunshani, kamu lagi. Ayo kita tarung. Aduh, kalian berdua tenang dulu. Kalau kalian terus ribut begini, acara ini jadi nggak bisa lanjut loh. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Dua pasangan suami istri akan memberikan hadiah pilihan mereka kepada pasangannya. Katanya, teh ini, kamu tadi sore sengaja pergi ke kebun teh, aku memetiknya seharian. Perempuan memang begitu. Ternyata kamu memang sayang sama aku. Aku sederhana saja. Nggak mau habiskan uang. Coba lihat Leontin Giok itu, gimana menurutmu? Suka nggak? Pak Yang, Leontin Giok ini, jangan-jangan kamu dapatnya dari cara ilegal? Bener nggak? Tidak loh, kamu tiap hari mikirin apa sih? Aku juga nggak ngerti. Kalau bukan, ya syukurlah. Aku jadi ingat waktu aku turun ke lapangan dulu, banyak pejabat yang korupsi dan terima suap. Benar-benar bikin hati sakit. Kamu kan ngomong apa? Hah? Nggak apa-apa. Ini hadiah dariku untukmu. Lin, selama bertahun-tahun ini pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Aduh, jangan ganggu aku lagi. Cepat buka saja. Lin, selama bertahun-tahun ini pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Aduh, jangan ganggu aku lagi. Cepat buka saja. Ini. Mainan balok susun. Bukannya kamu suka yang beginian? Aku nggak ngerti, kamu kan udah tua. Kenapa suka mainan kayak gini? Nggak dewasa banget. Tapi, ini barang bajakan. Kenapa? Kamu nggak suka hadiah dariku? Kamu tahu nggak yang asli itu mahal banget? Kamu sama sekali nggak tahu cara berhemat. Kenapa kamu nggak mikir tentang aku dan anak-anak? Sekali-kali coba pikirin kami. Tapi uang yang aku hasilkan sekarang cukup untuk seluruh keluarga kita. Kita bisa hidup dengan sangat baik. Tidak perlu sehemat ini. Kamu masih berani menasihati aku. Aku berhemat seperti ini. Bukankah semua ini demi kamu dan anak kita? Kalau bukan demi kalian, apa aku akan jadi? Seperti sekarang ini, sekarang kau salah paham dengan niat baikku, malah balik menyalahkanku. Aku sudah berjuang keras demi kamu. Tapi kamu masih menyalahkanku. Aku sudah tidak mau hidup lagi. Leng, jangan seperti ini. Jangan menangis. Leng, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Apa? Kamu menyiapkan tas untukku? Kamu tahu kan? Kalau aku punya tas sekarang, aku akan merasa lebih percaya diri. Ini aku lukis sendiri untukmu. Hari ini aku melukisnya seharian. Aku berharap kamu bisa seperti di lukisan ini, tertawa lepas dan bebas dari kekhawatiran. Menurutmu bagus tidak? Aku suka. Suka apanya? Mana ada aku suka? Sudah capek-capek melukis seharian. Diam saja kamu. Kamu melukis seharian. Tapi kamu malah menggambar aku. Jadi seperti ini. Iya kan? Kamu sengaja menggambar aku. Jadi jelek seperti ini. Apa kamu jijik sama aku? Kamu pikir aku jelek ya? Sengaja mau bikin aku kesal. Tidak kok. Di mataku kamu yang paling cantik. Di hatimu, aku selalu yang tercantik ya. Jadi maksudmu itu, kamu sengaja menggambar aku sejelek ini ya? Padahal kamu tahu banget, aku punya kecemasan berat soal penampilan. Tapi kamu tetap menggambar aku jelek begini. Kamu memang sengaja bikin aku kesal. Aku nggak begitu. Beneran, aku nggak sengaja. Nggak usah jelasin lagi. Aku nggak mau dengar penjelasanmu lagi. Mantan atasan aku dulu jauh lebih stabil emosinya. Aku kangen masa-masa itu. Saat bareng dia ikut bantu penanggulangan bencana. Atasan, bawa aku pergi dong. Atasan yang mana maksudmu? Yang suka ngemplang pajak itu? Bos besar perusahaan hiburan itu loh. Urusan perempuan, laki-laki jangan ikut campur. Aku juga malas ikut campur kok. Cukup, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Kita berdua pasangan suami istri, masing-masing tunjuk siapa pasangan ideal menurut kita. Lee Kai-ming, tadi kamu mau tunjuk siapa sih? Aku lihat kok tadi. Kamu mau tunjuk Sunshani ya? Di hatimu, aku bahkan kalah sama perempuan yang baru kamu kenal beberapa hari. Kamu memang nggak suka aku karena aku jelek. Kamu sudah nggak cinta lagi. Ya ampun, dia mau nangis lagi. Diamlah. Ini memang menyedihkan dan buat nangis. Bang Yang aja tunjuk istrinya sendiri. Waduh, aku kena masalah lagi deh. Lee Kai-ming, aku sudah tahu semuanya. Kamu memang sudah nggak cinta aku. Kamu jalan-jalan sama Shani. Dan kamu kelihatan senang banget. Sekarang kamu menggambar aku jelek banget. Barusan kamu juga menuding orang lain. Lee Kai-ming, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu membuatku benar-benar hancur berkeping-keping. Benar-benar hancur. Kamu paham nggak? Kamu ngerti nggak? Aku nggak mau rekaman lagi. Sudah hancur. Kamu ngerti nggak? Aku nggak mau rekaman lagi. Siapa yang tahan kayak gini? Sehari bisa nangis 800 kali. Guru Sun, kamu tahu nggak kenapa aku memilih kamu? Karena kamu selalu inisiatif untuk memahami apa yang disukai Yang Ge. Bahkan kamu juga memahami dia. Selain itu, kamu juga lembut dan sangat baik sama Yang Ge. Sedangkan Lin,
Bukan itu. Bro, aku kasih saran ya. Kamu jangan muji-muji dulu. Kamu lebih baik ke sana dan tenangkan dia dulu. Kamu di sini cuma nangis terus menerus. Nanti badanmu bisa sakit sendiri gara-gara nangis terus. Jangan gegabah ya. Bicara baik-baik saja. Jangan emosi. Kalau kamu sampai emosi, Sudahlah, dia juga nggak ada alasan buat emosi. orang kalem kayak dia, mana mungkin bisa emosi? Kamu lihat Gizi. Lin, aku mau bicara sama kamu. Ji, ada yang perlu dibicarakan. Kamu tahu gak, Mbak? Alasan aku memilih Guru Sun itu benar-benar spontan. Karena dia peduli sama Yang Ge. Perhatikan apa yang dia sukai. Siapkan kejutan untuknya. Aku cuma berharap pasanganku juga bisa melakukan hal yang sama. Ini bukan berarti aku tidak mencintaimu. Hanya saja, aku ingin pasanganku juga bisa seperti itu. Jadi maksudmu, kamu tidak puas padaku? Bukan itu maksudku. Mingzi, aku pikir kamu datang untuk minta maaf padaku. Tidak menyangka kamu malah seperti ini, dengan sikap seperti ini. Aku kasih tahu kamu, pertama, aku tidak akan mengubah apapun. Kedua, kalau kamu memang sudah tidak puas denganku, maka kita cerai saja. Anak dan uang semua milikku. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Aku sudah tidak mau lagi dengar omonganmu. Tidak perlu lagi kita bicara. Pergi dari sini. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri. Tugasnya adalah bertahan hidup di alam liar. Tim produksi acara sudah menyiapkan perlengkapan. Kalian di gunung bertahan hidup selama 2 hari. Lin, jalan pelan-pelan. Kenapa aku harus dengar kamu? Kamu harus lebih tegas dong. Aku kepala keluarga, kamu harus dengar aku. Kita sudah tidak punya keluarga lagi. Keluarga ini sudah bubar. Mana ada kepala keluarga lagi? Lin, pelan-pelan jalannya. Lepaskan aku sekarang juga. Lin, kamu nggak apa-apa kan? Ini semua salah kamu. Kenapa sih kamu nggak bisa menahan aku? Aku? Apa aku segemuk itu? Kamu merasa aku terlalu berat ya? Nggak kok, aku juga nggak tahu di sini ada gua. Kamu pasti merasa aku berat. Kalian berdua nggak apa-apa kan? Kakak Yang, cepat tolong kami. Kak Yang, tolong cepat selamatkan kami. Bisa dijangkau nggak? Aduh. Kakiku licin banget. Sudah beres. Semua perlengkapan sudah lengkap. Shani! Tolong kami. Mereka kemana? Aduh. Kalian bertiga lagi ngapain sih? Di sini nggak boleh buang air besar. Cepat, buruan! Siap laksanakan. Aduh, Ngapain kamu turun ke sini? sudah terlanjur datang juga. Ya sudah, nikmati saja keadaannya. Bukannya sudah selesai? Terus gimana kita keluar? Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kita jadi begini, seperti sekarang. Semuanya salah kamu, dasar brengsek. Aku juga nggak sengaja kok. Dengar ya, kalau laki-laki sampai begini, pasti ada yang salah. Ya begini deh. Kamu harus diajarin nih. Ayo sini. Mau ngapain sih? Di mana jatuh? Di situ juga kita bakar-bakaran. Lihat deh sikap kamu itu. Api. Lihat nih. Coba lihat sikapmu ini. Itu ada masalah. Aku kasih tahu ya. Soal barbecue ini, itu mirip kayak hidup. Aku ajarin kamu ya. Kayu ini nih. Lihat deh. Kamu asal lempar aja. Barbecue itu salah. Bener kan? Hidup juga nggak boleh dijalani dengan malas-malasan kayak gini. Aku kasih tahu, barang ini harus kamu susun ke dalam. Kalau kayunya kamu taruh terlalu berantakan, titik apinya nggak bakal nyala. Gimana mau memanggang daging dengan benar? Bener nggak? Barang-barangmu itu harus disusun ke atas. Semua kayumu kumpulkan di satu titik ini. Kalau sudah menyala, baru deh panasnya pas. Begitu suhunya pas, daging panggangnya jadi beda rasanya. Teksturnya langsung beda, sensasi waktu dimakan juga jadi beda. Ngerti maksudku nggak? Biar aku atur ya. Lihat nih kayumu ini. Dari awal aja udah bermasalah. Kalian berdua istirahat dulu sebentar. Aku kasih tahu kalian, ayam panggang yang aku buat kalian ini enak banget. Serius deh. Dulu waktu kita pergi camping dulu, semua ini aku yang memanggang. Bro, masalahnya dagingmu jadi gosong semua. Namanya juga bakar arang. Memang harus seperti ini, baru enak dimakan. Kalian berdua duduk dulu. Wah! Kak Yang, aromanya daging bakar ini enak banget. Sudah kubilang seleramu bagus. Dengar ya. Kamu itu, kalau dilihat sekarang, memang nggak kelihatan menarik. Tapi rasanya enak banget, percaya deh. Serius, aku bilang ya, yang ini memang ayam bakar arang. Coba deh yang ini. Arangnya juga bagus. Mana ayamku? Ayammu, anggap saja itu ayam hitam. Aku nggak mau. Aku nggak punya selera makan aneh-aneh. Nih, coba dulu. Percaya sama hasil panggangan Kayang. Serius, aku bilang, waktu kita camping, aku yang memanggang. Shani itu memang terlalu manja. Nggak tahu selera sama sekali. Sate ayam seenak ini. Dia malah nggak mau makan. Aduh, kalau Mingzi di rumahku, bisa setengah perhatian saja kayak Kak Yang. Sedikit saja perhatian, aku pasti senang banget. Jangan berharap terlalu banyak. Setiap orang kan beda-beda karakternya.
Sate ayam ini enak banget. Ini yang pernah aku coba. Sate ayam terenak. Kamu, nanti kalau ada waktu, aku ajak kamu dan istrimu buat lihat-lihat soal selera makan aneh itu. Siapa bilang? Dengar ya, aku kasih tahu kamu. Waktu itu kami saat bersama Guru Heling. Guru He langsung memuji aku. Katanya masakanku enak banget. Ajak juga Guru Heling untuk lihat. Aku selalu bilang, belum apa-apa, langsung menolak duluan. Itu sendiri sudah jadi masalah. Makan aja, makan yang banyak. Aku kasih tahu, tusukan ini, kamu harus memanggangnya. Ayamku ini sudah hampir habis tusukannya. Nggak apa-apa. Pakai arang ya. Dekatkan ke arangnya. Biar teksturnya lebih terasa. Pas dimakan juga lebih enak di mulut. Tusukan terakhir nih. Sayang, perutku sakit banget. Kamu makan roti di depanku ya? Bukan begitu, tadi barusan. Ayam yang dikasih kakak tadi nggak aku makan. Aku lihat kamu yang makan. Kamu nggak malu ya? Lagian siapa yang suruh kamu peluk aku tadi? Bukan begitu, kamu sendirian dalam kondisi seperti itu. Aku khawatir sama kamu. Khawatir? Makanya kamu peluk aku? Kamu peluk aku aja nggak kuat. Kamu tuh ngerasa aku berat ya? Apa kamu pikir aku terlalu gemuk? Makanya kamu mau bikin aku malu ya? Aku nggak bilang begitu. Kamu nggak bilang, sini deh. Ini tempat apa sih? Kok nggak ada sinyal sama sekali? Bukan begitu, Shanyi. Tolong urus, hentikan dulu. Terus aja main di situ. Nanti rusak kalau terus begitu. Sama-sama mau, sama-sama rela. Itu urusan rumah tangga mereka. Kita nggak usah ikut campur. Hormati saja. Cukup doakan yang terbaik. Kamu ngomongin aku di belakang ya? Nggak kok. Aku barusan dengar semuanya. Kamu memang ngomongin aku. Aku dengar jelas kok. Sun Shanyi, jangan kira aku nggak tahu. Kamu sudah naksir Mingzi dari keluarga kami. Sudah lama kan? Sejak hari pertama, kamu sudah berusaha menarik perhatiannya. Kamu kan cuma mau jadi selingkuhan yang naik pangkat. Kamu cuma mau merebut dia. Mimpi aja. Kalau kamu nggak ada kerjaan, mending cari kerja deh. Biar bisa berkontribusi buat masyarakat, sekalian bantu pertumbuhan ekonomi. Kamu ngomong apa sih? Jangan kira omongan manismu itu, kata-kata manismu, bisa memecah hubungan kami. Hubungan kami baik-baik saja. Masa cuma dengan beberapa kata darimu, hubungan kami bisa goyah? Oke. Kalau begitu, semoga kalian langgeng sampai tua. Semoga selalu harmonis. Bukan begitu. Maksudmu apa ngomong begitu? Kamu meremehkan aku ya? Apa kamu pikir aku gila gitu? Kalau berdasarkan fakta, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu kamu sendiri yang bilang. Dasar nggak tahu malu. Kamu itu nggak tahu malu. Kamu. Sudah dibilangin, nggak boleh tidur begini. Nggak adil banget. Artis perempuan kok suka menindas orang? Cuma karena punya uang dan kekuasaan, suamiku memang lucu banget. Apa dunia ini masih adil? Apa hukum masih berlaku di sini? Di sini nggak ada kamera pengawas. Mau kamu bertingkah kayak apapun, tetap nggak ada gunanya. Sun Shanyi, dengar ya. Kamu benar-benar bikin aku marah. Kamu percaya nggak? Aku bisa saja membunuhmu sekarang. Menurut hukum, siapapun yang melakukan pembunuhan berencana bisa dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 10 tahun. Tapi kalau kamu dianggap sakit jiwa, semua itu nggak perlu kamu khawatirkan. Kamu. Sayang, tenang dulu. Ayo cepat kembali pulanglah. Sun Shanyi, lihat saja bakal kuhancurkan wajahmu. Mau lihat seberapa lucunya kamu nanti. Anak kita Mingzi. Kami menerima sinyal minta tolong. Ada yang dalam bahaya di sini. Lawang, kamu kenapa? Bangun, Lawang. Apa ada orang yang datang? Siapa yang melempar batu? Dia yang melempar. Ini juga salahku ya. Diam saja kamu. Atasan hanya mengirim 4 orang. Sebenarnya kami bisa menyelamatkan kalian semua. Tapi Lawang sudah pingsan. Dia juga termasuk korban luka. Jadi kami hanya bisa menyelamatkan 2 orang. Kalian yang menentukan siapa yang duluan. Selamatkan aku. Aku ini presiden grup yang. Tentu saja harus selamatkan aku dulu. Juga aku. Aku harus jadi yang pertama diselamatkan. Lalu aku bagaimana? Kamu tunggu di sini dulu. Toh kamu juga nggak bakal mati. Lagi pula, baru saja kamu melukai orang kan? Iya kan? Kenapa harus kamu duluan? Sudah sepakat ya? Kalian berdua dulu. Pokoknya aku harus naik. Aku ke sana dulu. Shani, tunggu aku ya. Aku akan segera cari bantuan. Ngapain ngomong panjang lebar? Ayo cepat pergi. Aku nggak tahan di sini sedetik pun lagi. Guru Sun, sekarang kita harus bagaimana? Katanya kita nggak bisa keluar sendiri. Maksudmu apa? Sini. Guru Sun, aku nggak nyangka kamu bisa panjat tebing juga. Kita ini mulai dari bawah, berjuang dari nol. Anak muda zaman sekarang kan, nggak ada yang nggak bisa kita atasi. Ayo. Guru Sun, kenapa kamu bisa naik sendiri, tapi tetap di bawah, dan menunggu bersama kami selama itu? Tentu saja itu supaya kamu bisa melihat kenyataan.
Halo sutradara, kami mengalami masalah di gunung. Mohon bantuan. Sebaiknya Anda naiknya agak belakangan. Lalu, usahakan jangan melibatkan terlalu banyak orang. Aku nggak menyangka, aku sangat mencintai dia. Kenapa dia memperlakukan aku seperti ini? Kamerad Lee Kai-ming, sebelum mencintai orang lain, cintai dirimu sendiri dulu. Kamu bukan hanya suaminya Ma Lin. Kamu bahkan menjadi pribadi yang lebih utuh. Terima kasih. Karena kalian berdua baik-baik saja, mari kita kembali dulu untuk menyelamatkan Guru Sun dan Guru Lee. Sun Shani, dia sudah mempermalukan aku sebesar itu. Aku tidak bisa membiarkan dia diselamatkan semudah itu. Kalian berdua pasti sudah lelah di perjalanan. Tidak usah. Bagi kami, menolong orang adalah yang terpenting. Aduh, tidak usah pedulikan mereka. Mereka itu beruntung kok. Mereka juga masih punya persediaan. Tidak usah dipedulikan. Tapi... Ayo. Kalian pasti capek di perjalanan. Ayo, sayo. Minum teh dulu. Silakan minum teh. Tidak perlu. Anda terlalu baik. Kamu benar-benar harus coba teh ini. Ini istri saya yang tadi siang sengaja memetiknya. Serius, tidak bisa. Aku tidak bisa menunggu. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Aduh, Mingzi di rumahku itu sangat beruntung. Dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Lagi pula, Guru Sun juga begitu. Benar kan, Kak Yang? Iya benar, aku kasih tahu kalian berdua ya. Istriku itu keras kepala banget. Harus pakai kejadian seperti ini buat menahan sikap keras kepalanya. Biar dia dapat pelajaran. Kamu nggak usah ikut campur. Dengar saja kata-kataku. Kalian. Aduh, kalian semua nggak tahu. Beberapa hari ini aku benar-benar melewati hari-hari yang berat. Aku cuma bisa melihat Sun Shani mendekati Mingzi, suamiku. Tapi, aku sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Apa? Serius ada hal kayak gini? Iya, aku ini cuma ibu rumah tangga biasa, pendek dan nggak menarik. Mana bisa aku dibandingkan dengan artis perempuan? Aku cuma bisa pasrah. Melihat Mingzi semakin tertarik sama dia. Dan aku nggak bisa apa-apa. Apa? Kalau begitu, ayo kita ke gunung sekarang dan tangkap pasangan itu. Nggak usah, nggak perlu. Kebahagiaan Mingzi adalah kebahagiaanku juga. Kalau dia memang mau bersama Sun Shani, biarin saja mereka bersama. Kamu benar-benar istri yang sangat memikirkan suaminya. Kalau begitu, biarin saja si kecil itu. Biarkan mereka lakukan sesuka hati. Kami nggak butuh kalian selamatkan. Kami sudah pulang. Kami nggak butuh bantuan kalian. Kami sudah kembali. Nggak ada yang mau menolong kalian kok. Kenapa kalian bisa kembali? Buka mata kalian lebih lebar. Di dunia ini, masih banyak yang nggak bisa kalian bayangkan. Masih banyak sekali. Kalian lihat sendiri kan? Dia bukan cuma menggoda Mingzi, tapi juga menyindirku. Nona San, kamu benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya kamu menindas orang lain. Cepat minta maaf pada Nona Ma sekarang juga. Benar, padahal dulu aku sangat suka dengan aktingmu. Tak disangka kamu ternyata orang seperti ini. Dasar, aku benar-benar salah menilai. Ma Lin, bukankah aku sudah bilang padamu, kalau kamu terus menyebarkan fitnah tentangku, maka aku akan menempuh jalur hukum untuk melindungi hakku. Lalu kenapa? Kamu memang suka sama Mingzi. Itu fakta. Kalau begitu, mana buktinya? Kalau kamu tak bisa membuktikannya, perbuatanmu itu sudah termasuk fitnah. Dan ini kasus yang cukup serius. Bisa dihukum penjara hingga 3 tahun. Aku memang tidak punya bukti. Kamu mau apa? Jadi kamu tidak bisa membuktikannya, kan? Itu artinya memang tidak ada bukti. Jadi perbuatanmu sudah termasuk fitnah. Bukan cuma itu, kamu juga melakukan KDRT saat menikah. Dan soal ini, ada cukup bukti. Saudara Lee Kai-ming, bisakah Anda menunjukkan buktinya pada semua orang? Sun Shani, kamu suruh lihat. Ya harus lihat. Tubuh Mingzi. Apa semua orang bisa seenaknya melihatnya? Iya, kamu juga seenaknya saja melihat tubuh suami orang lain. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu mendorongku. Iya, karena aku sudah tidak mau menahan lagi sifatmu yang suka berubah-ubah itu. Aku juga tidak mau orang lain menjadi korban fitnah lagi. Lihatlah kalian semua. Inilah selama pernikahan kami. Selama bertahun-tahun kekerasan yang dia lakukan padaku. Selain kekerasan fisik, masih banyak lagi kekerasan verbal dan kekerasan emosional. Dalam pernikahan seperti inilah aku hidup selama 9 tahun penuh. Ternyata kamu selama ini menipu kami. Kamu bukan hanya melakukan KDRT, tapi juga menyebarkan fitnah. Bagaimana bisa ada perempuan sejahat kamu? Perempuan sejahat kamu seharusnya dipenjara sampai mati. Ada apapun, bagaimana kalau kita bicarakan di rumah? Kita bicarakan di rumah saja. Ma Lin, mari kita bercerai. Ma Lin, ayo kita bercerai. Cerai? Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu minta cerai dariku? Sun Shani, ini gara-gara kamu ya. Kamu yang mempengaruhinya, kan? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini aku yang sudah tidak tahan lagi padamu. Aku tidak sanggup lagi dengan sifatmu yang suka berubah-ubah dan kekerasan yang terus berulang. Kamu mengerti tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pernah bilang, kamu akan mencintaiku seumur hidup. Kamu juga pernah bilang, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Kenapa sekarang kamu malah minta cerai? Tidak mungkin. Semua ini tidak mungkin terjadi. Ini semua bohong. Dulu, aku memang ingin mencintaimu selamanya dan selalu menjaga dirimu. Tapi perasaan seperti itu setelah berulang kali bertengkar, akhirnya habis juga.
Aku masih mencintaimu, tapi aku sudah tidak punya tenaga untuk mencintaimu lagi. Sejak kamu meninggalkanku di gua itu, sejak saat itu, aku mulai menyadari semuanya. Kita memang tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Aku tahu soal ini. Kamu belum bisa menerima kenyataan sekarang. Tenangkan dirimu dulu. Setelah rekaman acara selesai, kita pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Tidak! Aku tidak bisa menerima semua ini. Li Kaiming, bukankah kamu pernah bilang akan mencintaiku seumur hidup? Bukankah kamu juga bilang seumur hidupmu dia akan pernah meninggalkanku? Kalau kamu tidak bisa menepati itu, lebih baik kamu mati saja. Lebih baik kamu mati saja. Sun Shanyi. Kamu lagi. Kenapa setiap kali kamu selalu mengacaukan urusanku? Apa kamu sengaja? Akan kukirim kamu ke tempat yang seharusnya. Kalian mau apa? Lepaskan aku, cepat. Aku bukan orang gila. Gila atau tidak, dokter pasti punya penilaiannya sendiri. Mereka tidak akan menyiksa Lin kan? Tenang saja, kalau dia memang benar-benar punya gangguan jiwa, dokter pasti akan memberikan perawatan terbaik. Kalau tidak, dokter juga tidak akan memaksanya dirawat inap. Tapi bagaimanapun juga, selamat ya, akhirnya kamu bisa memahami isi hatimu sendiri. Terima kasih. Kamu nggak apa-apa. Bos Yang, aku baik-baik saja. Tapi bukan berarti kamu juga baik-baik saja loh. Maksudnya apa? Bos Yang, kita cerai saja. Cerai? Aku nggak setuju. Itu bukan keputusanmu. Bos Yang, kamu nggak benar-benar mengira setelah menikah denganmu selama ini, aku sama sekali nggak punya bukti kejahatanmu, kan? Kamu punya? Baiklah. Kalau mau cerai, ya cerai saja. Aku mau lihat kamu bisa hidup tanpa aku atau tidak. Bos Yang, kamu tahu nggak cita-citaku apa? Apa? Jawabannya adalah jadi PNS. Bos Yang, semoga saat kita bertemu lagi nanti, aku sudah bukan istrimu lagi, Sun Shanyi. Bukan lagi Sun Shanyi si artis, tapi seorang PNS, Sun Shanyi.